Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apakah semuanya hadir? Setia mengikuti IMPA? Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk beribadah pada Tuhan yang Maha Esa. Yang dicari Tuhan ialah iman, ketaatan, dan kesucian demi keselamatan umatnya sendiri. Kita bersaat teduh. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 23, 3 bait. Anak-anak puji nama Allah, anak-anak taat pada Allah, anak-anak harap pada Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak harap pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak harap pada Allah, agunglah kasih-Nya. Mari berdoa. Segala puji dan syukur dan kemuliaan kepadamu ya Tuhan Yesus. Pagi ini kami berada dalam keadaan yang sangat luar biasa. Semua itu karena kasih dan anugerah-Mu semata-mata. Tuhan Yesus, kami semua siap beribadah kepadamu. Sertai dan berkatilah kami juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan dengan tekun dan hikmat mengikutinya. Sertai kami dan layakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 yang akan dibacakan oleh teman kami Stefanus Nabuasa. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Adik-adik, mari kembali kami memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 140 dengan judul Firman-Mu Pelita.
Firman Tuhan, firman Tuhan, berpindah hidupku. Adik-adik, selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan serta renungannya. Sebelum kita membaca Alkitab dan renungannya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan memberkati kami semua yang hadir di sini. Sertai kami Tuhan, biarlah kami konsentrasi pada saat ini menuju firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama adik-adik. Untuk itu, adik-adik berdiri. Kita baca bersama-sama. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bercerita mengenai iman, adik-adik. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah sikap percaya atau keyakinan yang diarahkan dalam hubungan manusia dengan Tuhan Allah.
sikap percaya atau keyakinan kepada Tuhan Allah mengarahkan kita untuk setia dan mengandalkan tindakan Tuhan Allah. Sekalipun kita masih belum melihat tindakan Tuhan kepada kita pada masa yang akan datang maupun juga pada masa kini. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah memberikan kekuatan bagi umat yang beriman untuk menghadapi setiap tantangan. Adik-adik, iman tanpa perbuatan itu sia-sia, adik-adik. Ya. Nah, kalau kita tadi sudah membaca Alkitab, ada 3 tokoh Alkitab yang diceritakan dalam Ibrani 11 ayat 7. Ya. Sebenarnya ada bapak orang yang beriman, yaitu Abraham. Abraham disuruh oleh Tuhan. Abraham turut karena Abraham bapak orang yang beriman. Nah, ketiga orang itu yang terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 7, yaitu yang pertama Habel, adik-adik. Habel adalah seorang gembala. Dia memelihara kambing dan domba. Pada suatu kesempatan, Habel memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Habel memiliki kambing domba yang sulung. Kambing domba yang lahir pertama. Itu adalah iman, sikap percaya dari Habel. Habel memang bersungguh-sungguh untuk mengkhususkan dan memberikan hasil yang pertama, yaitu ternak yang lahir pertama bagi Tuhan Allah. Ternak yang dipilihnya pun adalah yang berlemak, yang terbaik menurut Habel untuk Tuhan saja. Ya. Nah, adik-adik, ya. Yang kedua ialah Henok. Alkitab memberitakan kepada kita bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 22, adik-adik. Bergaul dengan Allah menunjukkan pertemuan dengan Tuhan Allah. Ini berarti ada hubungan yang sangat dekat antara Henok dengan Tuhan Allah. Ini Allah yang Maha Kuasa tanpa perkenaan dari Tuhan Allah. Bagaimana mungkin Henok bisa bergaul dengan Tuhan Allah yang sangat dekat? Itu adalah iman, sikap percaya dari Henok. Dia mau dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan Allah, berkenan, merasa senang, menyukai Tuhan Allah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, adik-adik mungkin tahu, Nuh. Ya, Nuh, Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat apa? Perahu. Kenapa? Karena Tuhan Allah akan membuat banjir yang sangat besar dan amat sangat tinggi sekali. Nuh mengerjakan perintah Tuhan Allah. Ia membuat perahu yang besar. Padahal Nuh tidak tahu kapan banjir itu akan datang, adik-adik. Ya. Yang penting bagi dia tetap membuat perahu besar, ya. Walaupun ia tidak tahu kapan hujan akan datang yang begitu deras, ya, yang besar. Nah, tidak mau mendengarkan perintahnya, tidak mau membuat perahu besar itu, maka Nuh tidak akan selamat dari banjir besar itu. Itu adalah iman, sikap percaya dari Nuh. Dia mau mendengar perintah Tuhan Allah. Dia mau membuat perahu itu. Walaupun dia tidak tahu kapan hujan itu akan datang. Dia tetap mengerjakan perintah Tuhan Allah.
Adik-adik, dari cerita di atas ada hal-hal yang harus adik-adik ingat. Ya, iman berarti percaya atau yakin kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah itu ada dan hadir bagi kita semua. Iman atau percaya kepada Tuhan Allah berarti kita selalu berhubungan dengan Tuhan Allah. Salah satu cara ialah adik-adik ya. Nah, itu dia kalau kita lihat lagi berhubungan antara kita dan kita tetap berdoa. Kita selalu memiliki waktu untuk berdoa, bicara dengan Tuhan Allah. Kita harus tetap mengerjakan perintah Tuhan Allah sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah. Hal-hal yang disebutkan di atas merupakan tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengimani kehadiran Tuhan Allah. Adik-adik, apakah kita sudah siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai wujud iman kita? Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Nah, adik-adik, ada tugas. Adik-adik ada ayat hafalan yaitu dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya, ayat hafalannya Ibrani 11 ayat yang pertama. Terima kasih adik-adik. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama-sama untuk merespon firman Tuhan. Kita buka dari Kidung Ceria nomor 269. Tinggallah dalam Yesus. Kidung Ceria 269, tinggallah dalam Yesus. Ayat yang pertama dan yang kedua. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita dari kitab Ibrani tentang iman. Nah, adik-adik, di dalam cerita itu Engku Martin pasti ada menyebutkan salah satu tokoh Alkitab yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, aktivitas kali ini kita akan membuat kreasi poster. Adik-adik boleh memilih mau membuat secara manual atau secara digital. Dan isinya bisa tentang ayat-ayat dalam Alkitab yang menarik tentang iman, atau tokoh Alkitab yang mempunyai iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Nah, Enci mau sampaikan kepada adik-adik 2 pilihan yang bisa adik-adik lakukan. Di sini, Enci mau memberitahukan kepada adik-adik apa saja sih yang perlu adik-adik siapkan untuk membuat poster. Di gambar ini banyak ya yang bisa adik-adik siapkan, tapi nggak usah beli yang baru. Adik-adik gunakan aja peralatan yang ada di rumah adik-adik. Contoh kreativitas yang bisa adik-adik buat, contohnya seperti ini. Bisa membuat gambar tokonu
atau tokoh Alkitab yang lain yang memiliki iman yang kuat. Nah, pilihan yang kedua, adik-adik bisa membuat poster secara digital. Apa sih yang harus adik-adik gunakan untuk menggambar poster secara digital? Nah, ini dia peralatan yang bisa adik-adik gunakan. Bisa menggunakan HP, tab, komputer, atau sejenisnya. Hasilnya bisa seperti ini, bahkan lebih bagus lagi. Berikut ini bisa menjadi contoh buat adik-adik. Tapi adik-adik pasti bisa lebih kreatif dari ini. Adik-adik kirimkan hasil karya adik-adik ke WhatsApp grup anak kelas tanggung, dan bagi 3 poster kreatif akan mendapatkan hadiah yang menarik. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berbuat banyak di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sertai kami dan lindungi kami setiap saat di dalam keluarga kami, bersama orang tua dan kakak adik, serta saudara-saudara kami yang Engkau kasihi. Serta berikanlah damai sejahtera dan sukacita. Berikanlah kesehatan yang baik kepada semua orang. Ya Tuhan Yesus, ajari kami selalu mengingat kasih dan kebaikan-Mu, agar hidup selalu bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Berkati sekolah kami dalam kami mengikuti pelajaran. Tuhan Yesus, berikanlah adik-adik kepintaran, kepandaian, kecerdasan di dalam mengikuti pelajaran di sekolah walaupun secara online. Tuhan Yesus menolong adik-adik sehingga dapat bersekolah dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga gereja GPB di Indonesia, terutama gereja kami GPB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus berkatilah Bapak Pendeta kami, Bapak Henry Yakob, di dalam pelayanannya, dan berkati juga di dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus berkatilah pemerintahan kami, negara Republik Indonesia. Berkati juga Presiden dan Wakil Presiden, beserta jajarannya. Kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat di dalam memimpin pemerintahan bangsa dan negara Indonesia, agar damai sejahtera, sukacita selalu bersamanya. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit. Tuhan akan jamah dan sembuhkan mereka supaya dapat sehat kembali dan dapat mengikuti ibadah IHMPH secara online. Tuhan Yesus, berkatilah para pelayan PLKTA yang senantiasa melayani Tuhan dengan baik, dan Engkau juga akan memberikan sukacita, agar kiranya Tuhan Yesus berikan kesehatan yang baik, berkat dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Ampuni dan bahurilah kami ya Tuhan, agar kami tahu menentu sikap yang benar terhadap sesama kami. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita masuk ke dalam persembahan. Adik-adik,
marilah kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 217, Beri Padanya. Kidung Ceria nomor 217, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya dan ia pun Tuhanmu. Adik-adik, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan pada minggu pagi hari ini. Kita satu dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini supaya dapat menjadi berkat bagi pelayananmu dan kesaksianmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik silakan duduk. Kita masuk ke Warta PA. Warta PA yang pertama ialah ibadah IHMPA dimulai pukul 9.00 WIB. Warta PA yang kedua ialah persembahannya dapat adik-adik serahkan ke gereja atau dapat melalui transfer ke rekening GPB Jemaat Nazaret. Warta PA yang ketiga ialah adik-adik jangan lupa paduan suara setiap hari Sabtu ya. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, silakan hubungi CVV untuk keperluan informasi latihan paduan suara. Terima kasih adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan tibalah saatnya kita akan menutup ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Untuk itu adik-adik silakan berdiri dan kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 235, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Bait yang kedua. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Bait yang ketiga. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang asa, ku jadi suci di dalamnya.
adik-adik, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus telah menyertai ibadah hari Minggu kami. Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.